aku ngerasa kayak this is also good for the parents to see it. Dia kayak ngerasa kayak, oh, what should I do or what should I not do. Iya. Selamat datang di episode terbaru dari Screen Savers ID. Ya, kali ini gua berdua lagi sama Tami. Waktu itu seperti kita ngomongin apa ya? Lupa. Raya ya? Lupa aku kayaknya kartun. Disney juga kalau nggak salah. Nah, kali ini kita akan ngomongin kartun lagi. Kita akan ngomongin bukan animasi lah. Bukan animasi yang saat rekaman ini baru rilis di Disney Plus, yaitu Turning Red gitu. Jadi Turning Red ini adalah animasi terbaru dari Pixar kalau nggak salah ya. Terus dulu sempat akan ceritanya akan ada di big screen gitu, tapi entah kenapa mungkin pandemic reason dan lain-lain akhirnya langsung ke Disney Plus, dan hari ini udah ada list dan kita udah nonton. Tadi nonton sekali, tadi gue sempat nonton 1,5 lah tadi, soalnya anak gue juga suka banget gitu, jadi dia nggak mau diajak sih tadi, penasaran sebenarnya, pengen tahu dia sukanya apa. Tapi Turning Red sudah rilis dan overall kita sih suka banget ya. Ya, suka. I mean, again, sebelum ini kan yang paling, dulu kita ngomongin Soul. Ya, dulu kan waktu itu sempat ngomongin Soul kan, dan it's a different kind of animated featured film gitu, yang sebenarnya it's for kids tapi sebenarnya ditujukan untuk adult. And Turning Red ini seperti itu juga gitu. Ini sebenarnya memang kayaknya mulai kayak sekarang tuh deket-deket tuh Pixar tuh semuanya target marketnya anak kecil gitu kan. Tapi sebenarnya the real target marketnya itu inner child di dalam diri orang dewasa. Seperti Encanto sebenarnya juga kan? Iya, Encanto juga gitu. Kayak everything sekarang tuh bener-bener kayak mereka yang mungkin pembuatnya adalah orang yang umurannya sama kayak kita gitu kan. Dulu pas kecil dia nonton kartun, nonton animasi, nonton apapun itu, dan sekarang tuh dia ingin berusaha menghibur inner child mereka gitu kan. Dan kebetulan semuanya, nggak tahu ya kalau kamu ya, tapi kalau aku ngerasa it really touch my inner child gitu kan. Kayak emang Turning Red maksudnya? Iya, apapun tuh semua Disney Pixar yang sekarang kayak Encanto, Soul, dan sekarang Turning Red gitu kan. Turning Red tuh it's a simple story sebenarnya gitu kan. Mungkin orang mikirnya kalau tadi dengar dari ada makingnya gitu kan, dia bilang kayak ini spoiler boleh nggak sih? Nanti kita overall dulu kali ya. Jadi intinya ini adalah tentang a 13-year-old girl yang tiba-tiba berubah jadi red panda raksasa pada saat dia mungkin dalam menjalani pubertinya gitu. Udah itu aja gitu kan. Itu that's the premise gitu kan. Dan itu ada premisnya gimana caranya dia bisa menghilangkan si red pandanya itu, gitu. Gimana caranya dia bisa berubah jadi manusia kembali gitu kan. Itu simple story sebenarnya gitu kan, dan mungkin orang melihat kayak it's like a magical aja gitu kan, kayak mungkin tentang cerita tentang monster atau apapun lah gitu kan, yang atau mystical atau gimana, tentang ya magic aja gitu, tentang fantasy story. Karena gitu karena emang di awal juga dibalut karena keturunan kita, nenek moyang kita dulu adalah bisa berubah jadi panda karena segala macam gitu. Nah, dibalutnya dengan si story Asian history itu gitu. Tapi memang sebenarnya that's the whole story, that's the premise kan. Aku juga pas nonton kayak it's another. Aku pikir tuh kayak cerita yang tentang si Yeti itu loh, apa sih yang dia nemuin Yeti lah, DreamWorks ya. DreamWorks itu. Pokoknya aku pikir tentang itu kan. Tapi setelah aku nonton kayak nggak ada powderhead gitu kan, kayak ya mungkin kesannya kayak aduh ribet banget sih, kayak sekarang semua animasi masa mesti ada makna tersembunyinya sih, loh nggak juga pesan moral gitu kan. Pesan nggak juga sebenarnya. I mean if you feel like there's a pesan moral ya udah gitu kan. Tapi kan sebenarnya this is just an animated film yang sebenarnya it's fun gitu kan. Itu red pandanya tuh lucu banget, dan si director juga bilang kayak gue sebenarnya tuh nggak pengen bikin cerita yang berat atau gimana, gue cuma pengen ada red panda aja gitu di film gue gitu kan. Dia bilang sendiri kan, jadi kayak that's the whole point, ini cuma pengen red panda doang. Tapi kan abis itu dia brainwash sama brainstorming gitu kan, brainstorming sama
all the crew, all the staff gitu kan, akhirnya jadilah cerita ini gitu. Cuman kan inti awal dia pengen buatnya karena gue pengen bikin tentang Red Panda aja karena gue suka Red Panda, udah gitu aja gitu kan. Tapi kalau ntar kesananya ada pesan moral atau apa ya, itu kan tergantung interpretasi masing-masing ya. Iya, benar, benar. Kayak aku ngerasa itu heavy banget gitu, sama kayak aku nonton Soul, itu heavy banget. Cuma mungkin buat orang kayak, biasa aja kok, itu just like another animated feature film, it's okay, terserah gitu kan. Jadi, I mean ya santai aja gitu kalau nonton film kan, sebenarnya intinya itu aja gitu kan. Dan tiap orang punya interpretasinya masing-masing. Betul. Gitu. Iya, dan memang subjektif, dan ya overall kayak Turning Red ini tadi seperti yang dibilang kan ya, sebenarnya it's about puberty gitulah ya, a girl hit the puberty, diceritain gimana dia metaphorical lah intinya itu. Mulai rebel gitu, mulai suka sama cowok, mulai pengen gue udah dewasa nih gitu. Nah, it's a 13-year-old girl. I've been a 13-year-old girl gitu kan. Itu. I think ya gue nggak tahu yang lain, cuman aku personally gitu kan, aku pribadi mikir kayak, oh this is so me gitu kan. Apalagi itu tentang Asian girl gitu. Asian girl umur 13 tahun yang lagi it's between adult or not. It's between adult and a kid gitu kan. Raya suka banget karena dia masih dalam tahap kids gitu kan. Dan dia ngerasa kayak, oh this is fun gitu kan. It could be a Red Panda gitu. And it's really fun actually. Bener-bener tapi buat aku yang udah 30 plus gitu kan, yang ngeliat ini kayak, oh damn, it's layered kayak ya sama seperti pisar yang lain gitu kan, it's layered. Kalau misalnya umuran anak kita 6 tahun mungkin ya, he likes the magical stuff gitu kan, he likes the colorful, the apa namanya, anak-anak yang wah gue nanti bisa segitu tuh umurnya gitu ya. Sementara kita yang sudah lebih dewasa ngelihat film itu kayak yang oh no, it hits me harder than that. Yang apa namanya, apalagi ini tentang Asian ya gitu ya, dan it's relate banget gitu. Dan we're Asian kids yang apa namanya ya, one way or another pernah lah merasa ngerasa lah. Kalau kita ngeliat di sosial media manapun, kalau ada skit yang tentang ibu-ibu yang bawa sendal jepit atau gimana, itu kan kita ngerasa banget kan. I mean that's the thing gitu kan. Mau dibilangnya apa, representation mulu, kayak no, I mean well I feel represented gitu. I'm not worried about the representation because sometimes you want to feel like that too gitu kan. Lihat representation kayak, anjir gue kayak gini banget nih dulu nih, atau men kok gini amat sih, kayak rasa ada orang yang sometimes gini loh, if there's no representation you feel like alone. But when you feel represented, you feel that, oh I'm not alone in this. Everyone feel that, everyone ngerasa kok pada saat itu, so I'm not the weird one. And that's important ya buat anak-anak umuran segitu gitu, to feel that you're not alone, to feel acknowledged ya. Iya gitu loh. Dan I really wish aku nonton itu pas aku umur segitu gitu. Itu bener-bener kayak oh oke gitu. Kayak ya aku berusaha nggak spoiler gitu kan, tapi I really wish I watch that movie pada saat aku umur 13 tahun atau di saat aku mengalami puberty itu gitu. Karena it hits really hard. Dan I'm not saying that I have a bad childhood atau gimana gitu, tapi semua orang pasti mengalami itu. Every kid yang itu, terutama Asian kid lah ya gitu kan, dimanapun gitu pasti pernah mengalami, paling nggak pasti pernah merasakan apa yang dirasakan sama Mei di film ini gitu ya. In one way or another lah. Mungkin yang girlsnya, yang perempuannya lebih bisa dilihat jauh dibanding misalnya gue gitu sebagai anak laki-laki yang because it's a daughter and mother relationship. Iya, itu dia. Weh gitu. Kayak aku nggak bilang anak laki-laki nggak akan ngerti. I mean they will understand too gitu. Cuman takarannya itu loh. Takarannya itu kayak rasanya tuh beda gitu kan. I mean ya udahlah, kita tahu kan the differences between the sons and the daughter gitu kan in parents' eyes gitu. And nggak usah bilang tapi gue enggak, itu udah beda deh rasanya deh gitu kan. So ya mungkin menurut aku ya harusnya sih yang perempuan itu relate banget sih. Kayak apalagi yang seumuran aku ya. Karena kan di situ kan ceritanya Mei itu
timeline-nya sebenarnya tahun 2002. Ya betul, 2002. Ya kan? 2002 itu si Mei-nya. That's the time setting of the Turning Red is 2002. Basically it's cerita tentang si direkturnya gitu. Iya tadi emang kalau nggak salah pernah baca atau kita dibilang ini emang cerita tentang direkturnya, dan di screenwriter di tweet juga dibilang kalau misalnya salah satu pengisi suaranya adalah si sahabatnya direkturnya gitu. Okay. Jadi ya that's her story gitu kan, tapi story. Dibungkus dengan Red Panda, dengan magical thing, dengan it's really menurut aku tuh sangat anime, misalnya Japanese anime banget gitu kan, karena emang ternyata si direkturnya itu dia fangirl, dia suka fandoming juga gitu kan, terus dia suka gambar juga. I mean kalau kita pernah gambar-gambar di pas masa sekolah, that's her. Pastilah, everyone experience it kali ya. Jadi ya emang karena itu tahun 2002, jadi kayak aku ngerasa kayak dia seumuran aku kan berarti kan. I mean ya nggak jauh beda lah gitu kan. So everyone in the state of yang age-nya sama gitu kan pasti kayak ngerasa kayak anjay gitu loh. Jadi dan ini menurut aku bagus banget buat ngeliatin anak-anak yang seumuran dia pada saat itu gitu, 13 tahun ya, mungkin kayak Raya juga gitu kan kayak. Tadi aku sempat bilang tanya ke Raya, tanya anak gue, what do you like the most about Turning Red gitu, what character do you like the most? Dia bilang jadi ada karakter si nenek moyangnya gitu, Shanye itu kenapa, karena dia bisa ngebantu siapa namanya Mei untuk nggak jadi panda gitu, untuk menerima dia jadi panda gitu. I mean, that's the climax sebenarnya gitu kan, ini jadi spoiler dikit ya, nggak apa-apa lah. Tapi I'm really happy Raya suka gitu kan. Aku pikir tuh kayak dia nggak akan suka karena no song, no singing kayak gitu karena, kan. Dan dia ternyata dia suka gitu. Dia sampai nonton 2 kali kan. 2 kali tadi begitu. Jadi kan jam 3 nih rilis, terus dia tadi jam berapa, jam 6-an gitu pengen jam 5 habis mandi terus pengen nonton Pak. Dia nonton ternyata terus gue sempet nonton 3/4-nya lah gitu. Terus habis itu Tami selesai kerja, nonton lagi kita dari awal gitu. Terus manggil dia, aku udah nonton kayak 10 menit gitu kan, terus manggil dia, terus ternyata dia minta pulang dari awal gitu. And she stay. Dia beneran stay untuk film yang sama. I mean 6 years old gitu loh. Dan dia beneran stay untuk nonton sampai full gitu. She even see me crying. Spoiler kayak man, my inner child gila. Jadi ya and she love it gitu kan. Mungkin dia akan nonton lagi berulang kali, nggak tahu lah gitu kan. So, kayak Encanto kan yang udah kayak udah berkali-kali gitu, sampai hafal semua lagunya. Tapi dia bener-bener suka gitu kan. And I thought karena Red Pandanya, tapi ternyata enggak gitu. Juga. Bahkan dia ngomongin hal yang menurut aku emang kayak pada saat adegan itu emang that's the titik puncaknya, the main kayak klimaksnya di saat dimana Mei accepting who she is gitu. Jadi kayak oke gitu kan. Dan itu aku belum tahu, aku udah tahu sampai dari kamu kan, itu bagus sih, kayak that's the whole point of the story gitu kan. You have to accept who you are gitu. Jangan sampai ngerasa kayak gue nggak bisa jadi diri gue sendiri, kalau nggak gue akan mengecewakan seseorang gitu. I mean it's something that you can control, ya kan? Judgement orang, penilaian orang ke kita, kayak apakah mereka akan ngecewa ke kita atau enggak gitu kan. Dan sometimes itu yang bikin kita jadi menahan diri kita sendiri gitu kan. That's the whole point of the story gitu loh. Gimana I know disappointing people, apalagi the one that you love, atau apalagi your parents, especially your mom gitu kan. It's really gonna hurt so bad. Tapi in the end kan that's your life gitu loh. Jadi you know it's a very deep story, tapi dibungkus dengan cerita yang sangat simple gitu, dengan colorful animated gitu. Karakternya colorful, warnanya menyenangkan gitu kan. Terus gitu kan. Apalagi zaman-zaman itu, terus kayak ngerasa kayak aduh relate banget, dan emang beneran relate gitu kan. Kayak sometimes aku ngerasa kayak kata-kata yang terlalu representation atau relate atau apa itu kayak terlalu kayak kesana kayak edgy banget, tapi itu enggak, kayak we need it. We need something that relate to ourselves untuk sekarang gitu. Jadi kayak
Ya this is our time to accept gitu. Kayak accept kayak there's nothing wrong about being represented or being relate to something gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya ada yang merasa nggak relate pun gitu ya, nggak apa-apa gitu, karena emang ya berarti this film is not for you gitu. Jangan bilang this film ini jelek karena lu tidak terrepresentasikan gitu, karena tapi ya maybe not you gitu kan, bukan lo juga yang yang itu ya. Di luar sana pasti ada yang ngerasa kayak I feel this much about this movie gitu kan, ada gitu. Dan kalau nggak ngerasa kayak apaan sih biasa aja atau terlalu deep buat cerita anak-anak, kayak ya udah gitu, nggak apa-apa juga gitu kan. Not being related or not being represented doesn't mean that you have a bad sense atau bad punya sense yang jelek atau gimana, nggak juga gitu kan. It's something that maybe nggak bisa diterima oleh orang banyak gitu kan. Ya it's okay, kenapa mesti ngerasa ngikutin yang ngerasa atau yang nggak ngerasa. Itu poin ceritanya sih, kayak ya udah lo kalau ngerasa lo gini ya gini aja gitu. Except karena kan tadi sempat lihat makingnya sebentar, terus dia bilang ya ini cerita tentang gimana one day lu baik-baik aja terus puberty hits dan everything's kind of bad, kind of awful, tapi ya that's life, ya you have to accept it and go through with it gitu actually kan. Aku masih ngerasain itu tiap bulan. You know lah. And when that time comes everything fall apart. Tapi ya ini kayak dia kayak ya ini berasa banget sih, apalagi kan umuran 13 tahun tuh masih bingung segala sesuatu. Mungkin kalau di umur sekarang kayak ya udahlah, udah the first time ya gitu ya. Udah paham lah mesti gimana gitu kan. Tapi ya ini beneran kayak untuk teenager sih, dan aku ngerasa kayak this is also good for the parents to see it. Dia kayak ngerasa kayak what should I do or what should I not do. Jadi kayak ya it's good for the parents juga di saat itu bisa di saat kejadian itu terjadi gitu kan, it happen, you know what to do lah gitu. Paling nggak to reflect lah ya, bukan kayak menggurui lu harus kayak gini, padahal enggak gitu. Every parents has a different cara untuk mengasuh anak dan lain-lain, tapi kayak reflect aja. If you're a parent dan lu punya anak, terutama anak cewek gitu, you have to see this movie karena it very relatable buat karena menurutku kayak si Jin itu kayak kok gue banget ya gitu ya. Kan? I mean the father represented you as the father gitu kan, and ya untungnya enggak sih enggak kayak gitu ya. I mean ya maybe di saat jujur ya Raya 6 tahun dan aku ngerasa kayak oh my god gimana kalau dia ntar SMP atau SMA gitu kan, what will I do gitu kan. Sekarang aja tuh aku udah mikirin gitu kan, kayaknya bakal banyak berantem nih. Aku udah ngerasa kayak gitu gitu kan. Jadi kayak ya this is a good story untuk parentsnya juga, kayak gimana sih ngadepin anak teenager gitu kan. Kalau anak umuran segini sih kayak masih nurut. Tapi melihat dari si Turning Red ini, menjadi penurut bukan berarti dia happy. Ngerti nggak sih? Kayak ya seneng sih punya anak yang nurut, yang minta ditolongin apa-apa dia iya aja gitu. But does she feel happy? Does she feel like it's something that it's a normal thing to do, or she feel obligated for it? Jadi si Mei ini kan tipe kalau bukan yang anak yang penurut lah, kayak anak idaman orang tua banget gitu kan. Tapi deep down ternyata dia merasa terbebani gitu. So you just have to being flaw, it's okay gitu, being ya intinya just be who you are aja gitu. Dan terima anak lo apa adanya, mau dia ya ini jadi reflect ke aku juga sih, ke kita juga ya. Kayak kadang kalau si Ryan kayak ngerasa kalau dinilainya jelek dia langsung stres sendiri gitu kan. Padahal kita udah berusaha, it's okay being wrong, it's okay gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu siapa yang menanamkan itu gitu kan. Tapi kita selalu berusaha kayak it's okay being wrong, it's okay having a mistake gitu kan. Kita selalu ngomong gitu ke dia. So ya itu kayak that's the
apa ya yang pengen aku tanamkan ke dia gitu. Cuma kalau di Turning Red ini emang May is a typical a straight student yang nurut sama orang tua gitu kan. And the mom think that oh my life is really happy gitu kan, kayak gue nggak ada masalah nih sama anak gue yang rebel atau apa atau gimana gitu kan. But then it turns out it's making her down. It's apa? Bukan down sih, kayak tertekan gitu kan. I'm not gonna say depressed gitu kan. Tapi dia tertekan aja gitu kan. Karena dia ngerasa kayak my mom have a high expectation for me gitu kan. So I have to be the good girl always. Padahal no you cannot gitu. Kita aja lagi di kantor atau kerja juga nggak bisa kayak gitu kan. We make a mistake gitu. So yeah, it's really good turning of age ya. Coming of age story for the kids and also for the parents. Iya. Karena di sini aku ngelihatnya dia porsi penceritaannya tuh sama. Iya. Masalah si daughter sama masalah. Tapi masalah si parentsnya juga. Kayak kita bisa tahu apa sih alasan dia kenapa bisa kayak gitu. Nah, itu yang aku suka juga tuh. Kayak it's like a never ending chain gitu loh. Iya. And someone have to break it. Itu sih. Iya, emang kalau dilihat kan sini diliatin si ibunya Mia kan strict banget gitu dan ya tadi kita tapi dibilang strict juga enggak gitu. She's really nice. Iya, dia perhatian dia sama begitu anaknya. Karena sesuatu kan iya, gitu. Maksudnya bukan tipe kayak yang marah-marah enggak. Baik banget sumpah. Kayak she's really supportive, she's really nice gitu kan. Kayak she could be the best friend gitu. Tapi ya neken. Pasif agresif kali ya. Kayak gitu, tapi kita jadi tahu alasan kayak gitu kenapa gitu kan. Dan emang harus ada yang break the rule. Iya. That's it gitu, break the rule and just be brave. It's hard, it's really hurtful and it's really hard. Tapi ya, if you don't want it to be happen again and again and again, if you don't want your kid turning like a red panda, then you have to break the chain. Turning into red panda and never go back to the her true self gitu. Actually, justru pada saat dia embracing red panda itu dia jadi diri sendiri gitu kan. Jadi di sini sebenarnya spoiler dikit nggak apa-apa deh. Di sini red pandanya tuh bukan something bad sebenarnya. It's actually the real self. Iya. Kayak bener-bener it's not something bad or ugly, tapi sebenarnya itu hal yang wajar. Iya. Dan ini kan ceritanya kayak dia embracing herself, her true self gitu. Makanya tadi makingnya juga bilangnya kan embrace the panda gitu kan. Jadi ya how you accept your flawless your flaw and your mistake and segala macam hal yang negatif itu kan sebenarnya harus diterima juga gitu loh. Not everything is positive. Iya, dan nggak bisa selalu positif gitu. Intinya di situ kalau bisa jadi toxic positivity gitu kan. Toxic positivity is really bad. Jadi kayak harus imbang sih menurut aku sih. Makanya kenapa ada si panda itu sama ada si May gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi mungkin kesannya kita ngomongnya kayak acak adul karena berusaha nggak spoiler, tapi ternyata spoiler dikit. Tapi intinya adalah it's really good story. Itu real story. Warming. Iya. Bahkan aku nangis berkali-kali gitu kan karena ngerasa kayak lihat ini. Ya mungkin tadi yang seperti kami bilang, kalau misalnya you are a daughter in an Asian household gitu ya, you will relate a lot di film ini gitu ya. Makanya, dan apalagi kalau misalnya terutama lu adalah orang tua yang punya anak perempuan gitu, ini akan sangat bagus banget buat nonton. Sometimes you think having a son is maybe hard, tapi having a daughter is much more hard. Iya. Karena ya gitu, kayak expectation aku ya, honestly sebagai ibu gitu kan, expectation aku ke Raya tuh tinggi banget, kayak ngerasa kayak gini aja masa nggak bisa sih gitu kan. Which I forgot that she's still a kid, she's still a baby gitu kan. Kenapa aku bandingin sama aku gitu kan? Karena pada dasarnya cewek tuh, ini aku pribadi ya, kayak pada saat cewek tuh punya rasa saing tinggi gitu. I don't know why, I don't know how it happened gitu kan, tapi aku berusaha nge-reduce itu kayak dengan anggap enggak, dia masih anak kecil gitu kan, gue nggak bisa ngarepin apa-apa ke dia dulu gitu kan. She's gonna learn by herself, jangan dipaksa gitu kan. Sedangkan
ya gitulah, jadi kayak jangan mikir kayak anak yang selalu ceria atau selalu nurut atau gimana tuh she's happy, nggak juga gitu. You really have to know her sih, itu yang susah. Dan itu kadang sebagai orang tua lupa kalau misalnya anak tuh punya keinginan sendiri, atau ya just a kid being a kid, dan mungkin dia pengen jadi dirinya sendiri tapi ngelihat kita sebagai orang tua dia takut atau apa gitu ya sama kayak Mei gitu kan, dia pengen nonton konser, dia suka sama apa namanya, dia suka joget-joget atau dia suka ngomong kasar atau dia she's being a teenager gitu kan, tapi di orang tuanya, ibunya yang benar-benar kayak typical Asian mom gitu kan, jadi dia nggak usah takut buat ngomong itu ke dia. Dan menurut aku itu yang bikin jadi ada red panda di dalam diri dia gitu. So gitu sih gitu. Jadi it's really aduh aku nggak bilang deep atau apa, cuman mungkin sebenarnya kena relate karena aku ngerasa gila ini close to me banget gitu loh, jadi kayak bener-bener damn gitu, dan jadi reflect juga lah aku kan ngeliat ada Raya gitu kan, terus lagi dia ya umur 6 tahun ya kayak udah mulai nggak sih, kayak udah mulai ya gitulah. Jadi emang sometimes as an adult we forgot our inner child gitu kan. Jadi kita pernah ada di usia dia tapi kita pura-pura lupa. So itulah. Jadi buat yang belum nonton, Red Panda itu ada di Disney Plus dan makingnya juga ada di Disney Plus. Red Panda itu berapa tadi ya? 1,5 lebih ya? 2 jaman ya? Kayaknya berasa cepet banget aku nonton. Terus segitu bang. Si makingnya juga ada sekitar 45 menitan. Jadi kalau misalnya belum nonton, you should watch this movie gitu ya. Recommended banget buat nonton. Sebenarnya nggak harus lu punya anak, nggak harus. Buat bekal masa depan lah. Dan even kalau hanya untuk nonton untuk seru-seruan aja juga silakan. Tapi ya itu yang kalau dari kami berdua yang tadi yang kami ngomongin panjang lebar itu yang kami rasakan gitu. Dan we feel terutama Tami ya, she feel represented a lot, dan gue sebagai sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai mantan anak kecil yang punya orang tua juga kayak yang ini gue banget sih gitu, ini bagus banget sih, dan ya makes you reflect on what you do gitu sekarang, kayak yang sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai bapak gitu. Jadi kayak sekali lagi terima kasih sudah nonton Screensavers konten ini, dan buat yang belum follow kami di @screensaversid di Twitter, di Instagram, di TikTok, terus kami akan banyak, dan di YouTube tentunya. Di YouTube nanti kalau buat yang nonton komen di bawah gimana lu suka Red Panda atau enggak, dan kalau misalnya belum nonton kasih tahu apakah tertarik setelah nonton kita ngobrol dari tadi gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih sudah nonton dan bye bye.